Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok K untuk tugas pengolahan sinyal digital proyek pertama. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kinerja kami. Untuk kelompok K sendiri terdiri dari saya sendiri, Nurul Ramadhani, NIM 36. Saya Yunus Samanusi, NIM 42. Lalu ada saya sendiri yaitu Rio Ibrahim, NIM 46. Oke, selanjutnya langsung dijelaskan oleh Rio Ibrahim. Oke, untuk pertama yaitu pembahasan sinyal tunggal. Pada bagian ini sinyal tunggal diawali dengan perhitungan nilai modulus dari masing-masing dua digit NIM terakhir dari mahasiswa dari anggota kelompok kami. Lalu didapati hasil dari masing-masing NIM ditunjukkan pada gambar 1.1. Untuk perhitungan nilai modulus ini kami menggunakan program lagi dan didapatkan nilai modulusnya itu 4, 10, dan 14. Lalu dari hasil perhitungan modulus tadi digunakan sebagai masing-masing frekuensi sinyal dalam kilohertz. Didapati dari masing-masing perhitungan tersebut persamaan gelombang analog dan digital dari 4 jenis sinyal, yaitu sinus, kotak, kidiki, graji, dan segitiga. Untuk persamaan gelombangnya sendiri yaitu sebagai berikut. Ada AA, lalu 4 kHz ini didapati dari nilai ini, dan RWS-nya kita tetapkan menjadi 44.100 Hz. Untuk nilai X1, X2, dan X3, X4-nya didapatkan dari rumus, yaitu untuk bagian ininya merupakan hasil dari perkalian 4 dikalikan 1000, lalu didapati hasil 4000. Sama juga untuk bagian ininya juga didapati 10.000 karena 10 dikali 1000. Sama juga untuk 14 kHz ini yang menjadi 14.000. Untuk hasil masing-masing frekuensi sinyalnya kemudian diolah dalam MATLAB untuk menghasilkan keluaran berupa suara dan penggambaran dari bentuk gelombangnya. Ini merupakan programnya yang terdapat dari awal. Ini ada parameter gelombang atau mendefinisikan berbagai parameternya. Yang pertama ada frekuensi sampling, lalu nilai frekuensi sesuai NIM. Untuk AA ini 36, lalu ada pendefinisian frekuensi sinyal, lalu ada N untuk panjang cuplikan 1 detik, dan indeks T untuk panjang cuplikan 1 detik. Lalu di sini ada fungsi untuk membuat sinyalnya. Lalu dilanjutkan untuk fungsi gelombang segitiga manual, dan ini juga merupakan rumus dari membuat gelombang segitiganya. Selanjutnya menuliskan gelombang ke berkas WHV atau berkas suaranya. Di sini ada 4 keluaran, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Lalu ada fungsi untuk parameter FRT. Lalu selanjutnya ada penjendelaan, menghitung FRT, dan spektrum amplitudenya. Selanjutnya lalu ada menggambarkan sinyal dalam 4 gelombang. Ini semua adalah algoritma untuk menampilkan gelombangnya, 4-nya. Lalu untuk pembahasannya, suara yang dihasilkan bervariasi tergantung pada besaran sinyal frekuensi yang diambil. Lalu dari nilai sinyal dari setiap sinyal frekuensi diproses dalam kode sumber pada tabel 1.1. Besar sinyal frekuensi ditentukan oleh digit terakhir NIM anggota kelompok. Tetapi pada program yang kita buat kali ini, suaranya hampir tidak terdengar oleh telinga manusia karena ini dikarenakan karena frekuensinya yang tinggi. Pada setiap frekuensi sinyal AA, BB, dan CC keluarannya mempunyai urutan yang serupa. Nilai sin menghasilkan frekuensi tinggi, lalu segitiga lebih rendah dibandingkan sinyal sinus, namun perbedaannya tidak signifikan. Untuk hasil dari penjendelaan masing-masing sinyal frekuensi sebagai berikut. Ini ada penjendelaan rektangular dari sinyal AA, dan ini ada triangle, lalu ada humming, dan ada honey. Terus ini untuk penjendelaan sinyal BB, ada 4 juga. Dan terakhir ada penjendelaan sinyal CC. Gambar 1.2 hingga 1.13 menunjukkan hasil spektrum amplitudo dari sinyal yang dengan 3 frekuensi berbeda, yaitu AA-nya
4 kHz, BB-nya 10, dan CC-nya 14 kHz yang dianalisa menggunakan berbagai jenis jendela spektrum. Itu ada 4, rektangular, triangular, Hamming, dan Honey. Setiap jendelanya memiliki karakteristik khusus dalam mempengaruhi bentuk spektrum. Pada gambar 1.2, 1.6, dan 1.10, pada jendela ini resolusinya terjaga karena frekuensi yang tinggi, tetapi menghasilkan side loop yang besar. Lalu pada gambar 1.3, 1.7, dan 1.11, jendela triangularnya mempunyai side loop yang lebih rendah hingga mengurangi kebocoran, meskipun ada sedikit penurunan dalam resolusi frekuensi. Lalu pada gambar 1.4, 1.8, dan 1.12, pada jendela ini memberikan keseimbangan antara penakan side loop dan resolusinya. Lalu untuk gambar 1.5, 1.9, dan 1.9 serupa dengan Hamming, tetapi menghasilkan side loop yang lebih kecil. Spektrumnya menjadi lebih halus dan kebocorannya berkurang. Lalu secara umum, pemilihan jenis jendela berbeda akan mempengaruhi mutu tampilan spektrum sinyalnya. Secara umum, rektangular memiliki resolusi yang tinggi, tetapi tingkat kebocoran yang tinggi. Sedangkan Hamming dan Honey menghasilkan spektrum yang lebih bersih dan resolusi yang sedang. Lalu triangular terletak di antara keduanya, cepat digunakan ketika butuh spektrum yang konsisten dengan kebocoran minimal. Untuk penjelasan untuk operasi sinyal akan dijelaskan oleh Nurhuda Ramadhani. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Oke, untuk yang kedua ada operasi sinyal. Di bagian operasi sinyal ini dilakukan dengan gelombang yang telah ditentukan pada program di sini. Nah, untuk yang baris-baris pertama ini itu dilakukan penentuan parameter gitu. Kemudian selanjutnya ini ada rumus untuk menentukan gelombang 1, kemudian ini penjumlahan 2 gelombangnya, dan untuk Y5 ini itu penjumlahan ke 3 gelombang, jadi 2 gelombang ke gelombang pertama ini. Nah, kemudian di sini ada pembuatan kode untuk gambar 1 dan gambar kedua. Untuk gambar 1 ini ada gelombang individu, dan di sini untuk nilai-nilainya itu sesuai NIM kita, ada 36, 42, dan 46. Kemudian untuk gambar 2 itu untuk gambar penjumlahan gelombang, yaitu ada penjumlahan gelombang 1 dan penjumlahan gelombang 1 plus 2 plus 3. Nah, untuk di sini adalah hasil output dari program tadi, di mana yang ketiga gelombang ini adalah gelombang pada satu periode, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, dan untuk gambar yang di bawah ini yang kecil itu adalah penjumlahan gelombang yang tadi. Nah, kemudian tadi dijelaskan kode sumber ini merupakan operasi gelombang dalam satu periode. Sumbu Y di sini mencerminkan amplitudo gelombang, sedangkan sumbu X menunjukkan periode gelombang. Nah, ada dua gambar di sini yang tadi dijelaskan. Nah, itu sesuai sama penjelasan di sini. Kemudian untuk program selanjutnya itu untuk menampilkan gelombang pada 4 periode. Nah, di sini di awal ada pendeskripsian parameter sinyalnya. Nah, ini ada nilai A1, A2, A3 sesuai NIM kita. Kemudian ada perintah untuk membuat gelombang. Di sini ada gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Nah, untuk gambar 1 ini yaitu gelombang individu. Kemudian lanjut terus baru ada operasi penjumlahan untuk gelombang masing-masing individu tadi. Nah, di gelombang ini itu gelombang pada 4 periode gitu. Nah, untuk gambar 2 ini gambar grafik hasil penjumlahannya menggunakan operasi yang ada di sini. Nah, ini sama seperti tadi pada kode sumber kedua ini operasi gelombang pada 4 periode ditunjukkan oleh 3 gambar ini yang besar. Nah, itu amplitudo gelombangnya. Sementara yang gambar kedua yang kecil ini digambarkan pada
gambar kedua gitu, untuk penjumlahan gelombangnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada bagian deret Fourier dan harmonik akan dijelaskan oleh Yunan dan Yesa. Selanjutnya ada deret Fourier gelombang satu kotak. Oke, sebenarnya harmonis. Oke. Penjelasan mengenai grafik gelombang kotak berdasarkan jumlah harmonisasi dapat dilihat dari hasil simulasi yang dilakukan oleh program berikut. Oke, ini harmonis yang pertama. Nah, jadi harmonis yang pertama ini menggunakan variabel yang sudah terkenal, yang sudah dideklarasikan di awal. Lalu untuk nilai K-nya di sini menggunakan 1. Nah, lalu ini merupakan outputnya, dimana bisa terlihat dalam dalam gambar ini tuh gelombangnya tuh masih belum terlihat seperti gelombang sinusoidal kotak, gelombang kotak. Jadi masih kasar gambarnya, masih seperti garis-garis. Lalu ini ada harmonis 1 sampai dengan 3, dimana menggunakan program yang hampir mirip dengan program harmonis yang pertama. Cuma bedanya di sini variabel K-nya diubah menjadi 1/3. Nah, untuk yang harmonis 1 sampai 3 ini untuk gelombangnya mulai terlihat lebih jelas, walaupun masih terlihat kurang simetris dan masih terlalu acak. Lalu ini yang ketiga ada harmonis 1 sampai dengan 5, sama seperti harmonis 2, mirip sama harmonis 1. Namun bedanya di sini variabel K-nya diubah menggunakan 1/5. Nah, di sini bisa terlihat masih terdapat overshoot atau undershoot karena efek Gibbs phenomenon wajar pada Fourier series. Namun bentuk ini mendekati persegi, tapi masih dengan gelombang yang halus di tepi-tepinya. Oke. Maaf saya ralat tadi, ternyata ini masih ada satu lagi ketinggalan. Oke, jadi ini ada harmonis 1 sampai dengan 11 menggunakan variabel K 1/3. Kenapa? Karena pada ini itu agar terlihat lebih jelas untuk gelombangnya. Nah, lalu ini ada bentuk gelombang yang mulai terlihat jelas antara bagian bawah dan atas, dan frekuensi yang mulai bisa terbaca di sini. Nah, gelombang kotak dapat direpresentasikan sebagai perubahan ke dari sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang telah ditertera. Nah, oke, mungkin kurang lebih itu penjelasan hal. Oke, jadi sekian presentasi dari grup K kelompok PSD. Kurang lebihnya mohon maaf, atau mungkin ada penjelasan dari kita yang salah juga mohon maaf. Kurang lebihnya sekian. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Lanjut. Oke. Oh,